Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulihil mujtaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang berhadir, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di permukaan bumi ini, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mempelajari ayat-ayatnya. Salawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewakafkan segala kepentingan hidupnya, baik itu waktu, tenaga, pemikiran, harta dan segalanya demi keselamatan kita umatnya. Agaknya lebih beliau memikirkan keselamatan kita ketimbang kita memikirkan keselamatan pribadi kita. Baik Bapak Ibu, tanpa memanjangkan mukadimah, kita masuk kepada ayat yang ke-96 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabazahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Sadaqallahu alazim. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Wala tajidannahum
wa dan Itu aja. la sungguh, Kamu tajidanna kamu dapati mereka ahrasa sebulu-bulu setamak-tamak pertama-tama. loba ya, seloba-loba manusia ala hayatin atas kehidupan, maksudnya kehidupan dunia. Wa minal ladzina dan dari orang-orang asyraku yang musyrik mereka mempersekat. Yawaddu berkeinginan ahaduhum Di antara mereka salah seorang mereka atau di antara mereka lau yu'ammar kalau sekiranya dia diberi umur 1000 tahun. alfasanah 1000 tahun alfasin wama dan tidaklah huwa dianya bimuzahzihihi menyelamatkannya minal azab daripada azab ayyu'ammar bahwa dia diberi umur yang panjang. Wallahu dan Allah basirun melihat bima ya'malun dengan apa yang mereka kerjakan. Qul katakanlah man kana barang siapa yang ada aduan musuh lah jadi bahasa Arab Aduan. bodoh benar. Nah, bodoh nak kalian bermusuhan. Musuh bagi Jibril, fa innahu maka sesungguhnya dianya Jibril nazzalahu menurunkannya Al-Quran ala qalbika pada hati engkau biiznillah dengan izin Allah musaddiqa membenarkan lima bagi apa yang di antara hadapannya wa huda dan petunjuk wa busra kabar gembira lil mukminin untuk orang yang beriman. Man kana barang siapa yang ada aduan musuh bagi Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, fa innallaha maka sungguhnya Allah aduun adalah musuh bagi orang yang kafir. Walaqad anzalna dan sungguh-sungguh telah kami turunkan ilaika kepada engkau hai Muhammad ayatim bayyinat ayat-ayat yang terang yang nyata. Wa ma yakfuru biha dan tidaklah yang engkar dengannya illal fasiqun kecuali orang yang fasik. Awakullama apakah dan setiap kali ahadu mereka berjanji ahdan dengan suatu perjanjian nabazahu melemparkan ia akannya fariqun
segolongan dari mereka, bal aksaruhum, bahkan kebanyakan mereka, tidak beriman mereka. la yu'minun, tidak beriman mereka. Baik Bapak Ibu, ayat ini masih saja menceritakan tentang keburukan sifat daripada orang Yahudi. Di ayat sebelumnya malah ia mengatakan bahwa yang berhak atas surga itu adalah mereka yang paling berhak untuk mendapatkan surga. Malah di ayat lain dia katakan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, lalu dikatakan oleh Allah, kalau memang kamu yang berhak untuk masuk surga, mendapatkan surga, maka berkeinginanlah untuk mati. Nah, kenapa mereka dikatakan berkeinginanlah untuk mati? Karena kenikmatan surga itu sangatlah berbeda dengan kenikmatan dunia. Dunia ini belum seperberapa. Dulu sudah kita jelaskan, Allah punya nikmat 100%. Allah berikan di dunia ini baru 1%. 1% bukan yang untuk kita saja, tapi untuk seluruh manusia, mulai dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir. Semuanya dapat. Islam dan Islam, taat, durhaka, kafir, sadonya dapat dalam yang 1%. Malah kadang-kadang banyak lo nangkapi dapat pedawak lain. Kena, sehingga kecewa orang kafir itu tidak sholat pakai awak tayu oleh kesiang hari tidak latiko di masaji. Itu bantiko ke bantikonya, itu kan? Kena. Padahal nikmat yang banyak itu bagi mereka itulah yang akan menjadi azab untuk mereka. Sementara yang 1% lagi diberikan Allah nanti di akhirat. Yang 99%. Apakah semua orang dapat? Tidak. Nah, tidak semua orang yang dapat. Yang mendapat 99% itu hanya orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lalu nama surga kok jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, yang akan masuk surga itu orangnya sedikit. Nikmat yang akan diberikan banyak. Nah, di dunia nikmat diberikan sedikit, hanya 1%. Yang akan menerima banyak. Nah, makanya keindahan surga itu ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara bi balil basar. Tidak bisa dibayangkan dengan pandangan mata, tidak bisa digambarkan dalam hati awak. Ba'a kenikmatan surga adalah. Jadi kalau memang kamu yang berhak untuk dapat surga, berkeinginanlah mati. Ibu ingin masuk surga dah? Syaratnya mati lu, Bu. Syaratnya mati lu. Selagi kita masih hidup, alun kadang-kadang surga lain. Nah, mati itu tidak perlu cameh nanam. So dalam ayat kadang-kadang mati itu disebut dengan wafat. Qul yatawaffakum malakul mauti. Wafat itu artinya mati. Wafat mati. Wafat.
Kalau putar-putar dulu. Wafat mati. Wafat itu artinya sempurna. Wa wuffiyat kullu nafsin. Disempurnakanlah bagi tiap-tiap diri. Jadi wafat itu ada artinya sempurna. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan harus mati. Kayak mati ya dah. Saya mati ya Pak. Nah, ini berkeinginanlah untuk mati. Apakah mereka mau dah? Inilah lanjutan ayat ini. Kita baca. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan dapati mereka. Kalau di sini kan kisah tentang orang Yahudi. Seloba-loba manusia, setamak-tamak manusia tentang kehidupan dunia. Malah lebih lagi ketamakannya daripada orang-orang yang musyrik. Dan itu sebenarnya jamaah bukan hanya orang Yahudi saja yang bersifat seperti itu. Kadang-kadang awak ini kalau kilo lainnya berikutnya awak ngecerita dah. Memang kenyataan itu. Dan Nabi sudah tegaskan, andaikan diberikan kepada seorang itu satu lembah yang penuh berisikan emas, pasti mereka minta yang kedua. Dikasih dua, minta yang ketiga. Dikasih tiga, begitulah terus dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai awak dimasuk dalam tanah nanti, sampai awak mati. Nampaknya sifat puas tentang kehidupan dunia kok memang sangat sulit mendapat. Jarang awak nampai kehidupan dunia. Walaupun awal-awal awak datang mau ambo kok dapat beli sepeda aja, alhamdulillah mah. Lah dapatnya beli sepeda ala pasnya. Lele. Tu alai. Honda. Honda lele. Lah dapat Honda. Betul. Ada. Atakan itulah yang kehidupan dunia. Nah, tidak ada puasnya terhadap kehidupan dunia kalau tidak dibarengi dengan iman. Jadi kamu akan dapati mereka seloba-loba manusia tentang kehidupan dunia. Nah, dan Nabi juga katakan yang sangat beliau khawatirkan penyakit yang akan menimpa umatnya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi penyakit wahan. Tidak corona ada takut lebih boleh. Yang sangat dicemaskan oleh Nabi menimpa umatnya penyakit wahan. Yang wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia, takut mati. Nah, sementara Nabi sudah katakan ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqum bi. Pesan malaikat Jibril, silakan kamu cintai apa yang akan kamu cintai, tapi ingat suatu saat nanti kamu pasti akan berpisah dengannya. Nah, pasti akan berpisah. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Silakan kamu hidup sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat nanti kamu pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bihi. Kerjakan apa yang diingini, tapi ingat suatu saat nanti pasti akan menerima balasannya. Nah, pasti kita akan menerima balasannya. Jadi mereka sangat loba terhadap kehidupan dunia. Nah, dunia dulu diistilahkan Allah sandiwara, permainan, kesenangan yang memperdayakan. Nah, jadi dunia itu hanya kesenangan yang memperdayakan.
Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Malah mereka berkeinginan untuk diberi umur 1000 tahun. Nah, mereka ingin umur yang panjang sehingga di dunia ini mereka berlama-lama. Cici adojo dan berdoa, doanya do. Panjang umur. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur. Kalau dah ada minta cuci bu. Kau lagi adalah dah 1000 lagi 300 tahun aja lah. Anak lah mati, cucu lah mati, nanti juga lah mati. Nanawa? Ini yo. Jadi yang akan kita minta itu jatah umur yang sudah ditentukan Allah berkah. Nah, nan umur itu tidak ada tambah, tidak ada kurang, tidak ada hubungannya dengan ikhtiar kita. Nah, oh jadi kalau tak itu Ustaz sakit, tak kan tak perlu mau beker loh. Jangan mati ya, no. Karena dulu. Nah, berobat itu bukan untuk menambah umur. Jangan salah lebih bu bapak. Awak pai baru beko kalau sakit, tidak untuk menambah umur dulu. Untuk menyembuhkan sakit. Seseorang kapan dikatakan sakit? Kurang bilo dikecil sakit. Bila dia kecil sakit, apabila tidak sehat. Bila dia kecil tidak sehat. Situ lo boleh jadi bukan. Situ tahu. Seseorang itu dikatakan sakit apabila organ tubuhnya tidak bisa berfungsi menurut semestinya. Kalaulah organ tubuh awak tidak bisa lagi berfungsi menurut semestinya, katiku itu orang tu kecil sakit cuma. Jantung fungsinya memumpahkan darah. Kini jantungku tidak berfungsi menurut semestinya lagi, sehingga darah peredarannya tidak lancar. Apa yang awak berubah? Aku jantung lekanai mah kecil dokter. Tu baca oleh. Harus pasang cincin. Hebat orang soalnya. Orang bercincin di jarinya jantung, bagaimana cincin? Rancang saudara kan. Nah, supaya dia berfungsi balik. Jadi awak pai baru ibu yang tidak berfungsi menurut semestinya tadi bisanya berfungsi balik. Bukan untuk menambah umur. Nah, bukan untuk menambah umur. Jadi ciri-ciri orang yang loba, tamak terhadap kehidupan dunia, ingin hidupnya lama, ingin usianya panjang. Nah, padahal usia yang panjang itu tidak akan menyelamatkannya. Wa ma huwa, tidaklah dia itu, maksudnya usia yang panjang, bimuzahzihi minal azab, akan meringankan, membebaskan dia dari azab. Bisa-bisa malah umur yang panjang itu menambah beratnya siksaan. Umurnya lebar tambah, tapi nambah-tambah maksiatnya. Kenapa? Yang bertambah dosonya. Bukannya mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri dari Allah. Jadi menambah azab. Menambah azabnya, makanya dakwah ibu bantuan Jakob, usia yang sudah ditentukan Allah, jatah yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala, hendaknya berkah bisa kita manfaatkan. Makanya waktu coba isi dengan sebaik-baiknya. Banyak kali Allah bersumpah dengan waktu. Yang hafalnya dakwah ayatnya wal asri. Wal asri. Sewaktu itu diisi, tidak diisi, dimanfaatkan atau tidak, dia tetap akan pergi. Kalau nyolah lewat, tidak bisa awak balik ke kiri, walau dengan pesawat apapun juga. Nah, leka ayo pesawat awak, tidak bisa awak balik kiri. Makanya Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya,
Ada nyata-nyata antara lain apa yang jauh dari kita. Waktu yang berlalu. Kecil muridnya yang butuh waktu yang lama, ada yang butuh kendaraan yang sama maksudnya itu. Yang jauh dari kita, waktu yang telah berlalu. Apa yang berat bagi manusia? Jaga amanah. Yang berat itu menjaga amanah. Yang ringan dusta. Kenapa dusta kok yang ringan bu? Kadang-kadang sudahlah orang penduduk hanya wariskan lo karena aja. Ada orang wariskan. Contoh orang kau hutang. Inyo pamalik bayi hutang bukan tak ada pembayar. So ada orang nak membayar hutang kau nang pertama iubana karena nak do. Tak ada pembayar. Kalau awak tahu keadaannya seperti itu, wa anta saddaku, kalau kamu sedekahkan saja, itu lebih baik bagi kamu. Anda usah dari pikir hutang benar. Akhirnya lampu ikhlaskan, lampu rela, jelas sedekah bola selesai. Ia nak do pembayar. Dan kedua orang tak nak membayar hutang kau, bukan dia tak do pembayar, dia galir mennya. Nah, kalian pembayar do, nya tunda yo. Alat yang sementara orang menunggu ke rumahnya. Nah, dari jauh lah nampak dunia orang menuju rumahnya. Ada anak kita dikecek karena nak kotibo amak tu di rumah awak kok nyotanya nama kecek sama sedang dak di rumahmu nyokana. Ayolah tiba orang tu. Mama nak kecek ama sementara kecek nama sedang dak di rumah. Sana nak aku sedang polos baru. Ada gaya baca betul. Dia betul dengan. Tidak akan mengurangi wa ma huwa bil muzahziji minal azab law yuhammad wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Termasuk kita ajo kerajaan dilihat oleh Allah. Makanya dalam sholat, dalam sholat rukun sholat 3 balik, dan 3 balik itu dibagi 3 kelompok. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah qalbi ciatnya itu niat, kaitannya nanti dengan alimnya Allah. Allah maha tahu. Sholat mewakili kerajaan dari Allah tahu. Yang qauli yang diucapkan kaitannya nanti dengan sami'nya Allah. Allah maha mendengar. Yang fi'li karajo basirnya Allah. Allah maha melihat. Nah, Allah maha melihat. Ayat berikut, qul, katakan hai Muhammad kepada orang Yahudi itu, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa yang ada musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya musuh bagi Jibril. Kenapa mereka musuhi Jibril? So keinginan orang Yahudi itu bahwa Rasul yang terakhir hendaknya dari kalangan Bani Israel. Nah, harapannya itu malah nyolah tahu bahwa Rasul yang terakhir itu menetapnya di Madinah, makanya mereka sudah duluan datang ke Madinah. Cuma padunya di situ. Nah, nyolah tahu dulu hendak bertemu dengan Rasul yang terakhir. Mungkin juga harapannya mudah-mudahan boleh awak bekok. Dulu lah yang pindah Bani Kainuqa, Bani Nadir, kan suku Yahudi yang ada di Madinah. Ternyata enggak. Yang jadi Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah malaikat
Malaikat Jibril, makonyo Jibril konyo musuhi. Kayak tak lu jalan nak ada dah. Tak lu jalan nak orang tiga. Nah, dia musuhi. Kenapa kepada Muhammad disampaikan ayat wah, aku nak ke Bani Israel nyuantane malaikat Jibril ayat musuhi. Lantaran apa? Di ayat yang kita baca sebelumnya sudah dijelaskan penyebabnya baghiyam bainahum, karena iri dengki. Maka dinge Nabi kawa iyyakum wal hasada, jauhi olehmu sifat hasad. Nyodak mau beriman kepada Nabi karena hasad, tidak mau beriman kepada Al-Quran hanya karena hasad. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Kalaulah memang mereka betul-betul beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, katakanlah kitab Taurat, otomatis mereka pasti akan mengimani Al-Quran. Otomatis mereka pasti akan beriman dengan Muhammad. Jadi imannya itu walaupun mereka mengatakan kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, mereka tetap juga tidak beriman. Tetap tidak beriman. Nah, ayat sebelumnya, apakah pantas kamu beriman dengan sebagian isi kitab dan kamu ingkari yang lainnya? Nah, samojo kini kau ibu. Ada orang Islam yang mengaku Islam, tapi bagi mereka cukup Al-Quran. So kalau Al-Quran kau dari Allah, sementara sunnah itu dari Nabi. Nabi itu manusia biasanya dunia. Hanya mengaku Islam. Mengakunya Islam. Makanya ibu bapak, bukti kita mencintai Rasul itu tegakkan sunnah-sunnah yang beliau bawa. Ya, tegakkan sunnah. Anu orang kirinya sholat cukup eling aja. Nya dasar kalau ayat mengabdilah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Nah pokok awak yakin kelado dia. Lah, walaupun orang batu itu mengaku Islam, sebenarnya kafir. Yang kedua, Nasruddin, tolong menegakkan agama Allah. Awak kalah Islam, malah negara awak lah mayoritas. Awak jangan bangga je mayoritasnya dulu. Kini tak di pangamangan itu umat Islam orang. Harus awak tetap berjuang. Dan walai taqallaku bi akhlaqir Rasul. Berakhlak seperti akhlaknya Rasul. Itu kata Muhammad Jabal Maula di dalam kitabnya Muhammad Basyarul Kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Bukti mencintai Rasul itu ada 3. Tolong menegakkan agama Allah, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, tegakkan sunnah yang beliau bawa. Tegakkan sunnah yang beliau bawa. Jadi dia iri jago, nyemusuhilah malaikat Jibril, nyemusuhi Nabi. Di bawah nanti Allah katakan yang memusuhi malaikat berarti dia memusuhi aku. Dia iri awak lah. Kadang-kadang sifat kuadu je awakku. Nah, orang sabalah nama beliau tu inyo nadak nama lalu matunya. Nah, Pak bisa beliau tu para gaji sebulan dan dia hitung gaji orang bagai. Dan itu dia hitung lo pengeluaran orang. Anaknya kuliah baru di SMA seorang, kuliah di swasta lo dah. Saya dah indah sekian semesternya lah. Apa aku lagi nama beliau tu bagai? Nya selidiki, rupanya orang kau minjam ke bank. Ala itu cerita dari orang ke orang lain. Ada siapa nak bisa piti butang piti oleh. Anak kuatilah kau piti anak kejadiannya. Hanya cerita dari kurang-kurang lah. Pas orang tu balik tujuh piti butang di bank. Sekali waktu sakit anak tengah malam lah kejang-kejang. Hari jalan bedok. Nya dah ada kendaraan. Apa yang baca pun tetangga semalah cakap Pak le tolong cepat ada ke rumah sakit anak kejang-kejang tolong cepat cepat kok foto dan butang manja tu banyak. Kau betunya yang kau cakap mengapa le foto dan butang manja kau
Jadi semestinya awak ikut bersyukur aja. Ikut awak bersyukur kalau orang itu dapat nikmat. Nah, ini yang dikatakan dalam ayat ini. Mereka mangkana aduan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Sesungguhnya dianya Jibril nazzalahu menurunkan Al-Quran itu ala qalbika biiznillah, ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ini di mana letak Al-Quran, Bu? Hati. Di hati. Jawab. Di lemari. Di kepala. Taruhlah halal tidak ada. Baru di kepala, artinya apa? Baru sekedar diilmui. Al-Quran atau agama tidak hanya untuk diilmui saja, tapi adalah untuk diamalkan. Makanya masukkan Al-Quran itu ke dalam hati kita. Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran ke hati Nabi Muhammad itu biiznillah, dengan izin Allah, atas perintah Allah. Kasih disuruh sampai kaki daging, kasih kanyatat. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang patuh. Sehingga dalam ayat la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tidak pernah bermaksiat terhadap Allah, tidak pernah durhaka terhadap Allah atas apa yang diperintah kepada mereka. Nah, malaikat makhluk yang paling patuh. Malaikat Israfil ditugasi meniup trompet alun manga-mangala dibawa ke bibirnya doang. Tinggal menunggu apa-apa tiupnya, terus selesai. Enak. Jauh waktu lek. Nah, malaikat Mikail disuruh bagi rezeki, gaji sesuai dengan ketentuan. Hariku sekian, hari besok sekian, sampai mati jumlah sekian. Tak ada tambah-tambah, tak ada kurang-kurang. Tenang. Kok nyampang awak disuruh bagi rezeki Allah lah. Kamu kita bala kasih buka PKK lah. Kena sana-sana awak. Kaya tu. Ditambah jus deh kan. Aku lain kau dia lagi tugas lo mencabut nyawa. Kalau bebayu lah. Asal agak lanjut cari orang kawas deh. Itu dulu dah lah. Aku maku dah dia lagi adalah kawat lah. Nah, dia adalah ke malaikat. Malaikat itu bekerja biiznillah, dengan izin Allah. Berarti mereka memusuhi Allah. Jadi malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad itu dengan izin Allah. Sementara Al-Quran musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya. Yang Taurat tak disalahkan oleh Al-Quran, diakui itu adalah wahyu kalamullah. Tapi sayangnya mereka yang tak menerima, yang tak beriman dengan iman yang benar. Kalau iman yang benar pasti mereka akan menerima Al-Quran. Tapi lantaran iri jago, maka ada Bani Israel yang jadi Rasul terakhir. Itu aja penyebab sananya. Jadi Al-Quran membenarkan apa yang di hadapannya, kitab terdahulu. Yang kedua wahudan, petunjuk. Apa petunjuk? Yang harus diikuti. Nah, yang petunjuk itu suatu yang harus kita ikuti. Nah, awak berjalan, misalkan sampai ke Padang. Nah, ada petunjuk, ada rambu-rambu jalan. Dibawa di simpang Balai Mansiro beko Padang, belok kanan nyonya. Awak ikut belok kanan. Dibawa berkumpul beko, belok kanan, ya kanan pak. Ini petunjuk suatu yang harus kita ikuti. Kalau petunjuk mengecer belok kanan, awak belok kiri. Bosek wah. Bagang, tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Nah, kita manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi. Ini petunjuknya yang harus kita ikuti.
Kalau kita ikuti, lam tadillu bihi abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi kadang-kadang awak manusia itu jadi dari Allah deh. Petunjuk yang diberikan Allah lemparkan ke belakang, nanya kamu kuat pendapat otak manusia. Nah, kalau pendapat otak kamu kuat, ujungnya bakal tidak terjamin kesesatan. Nah, jadi itu yang udah petunjuk yang harus diikuti. Di samping Al-Quran sebagai petunjuk, wa busra dan kabar gembira. Nah, kabar gembira. Kalau kabarlah terjadi atau alun? Alun. Kan alun kan? Belum terjadi. Tapi kabarnya, beritanya lah dok. Kita lagi contoh. Ada orang baru menikah, ya. Kemudian 3 bulan setelah menikah, dan istri cakola muntah-muntah lah mabuk-mabuk. Ya tak? Adibo ka preso ke dokter. Aku lah talabe kemana lah sekian bulan. Ada berita dari dokter bahwa si istrinya ko hamil. Nah, suaminya cakap gembira atau rusuh menceliknya mentah-mentah? Gembira pertanda dia akan punya anak. Tidak lama kan jadi ayah, tidak lama kan jadi ibu leh. Palahnya punya anak, alun leh. Nah, ada baru beritanya. Ya, dan ada baru beritanya, berita gembira. Al-Quran kok berita gembira? Enak, Al-Quran menceritakan orang-orang yang beriman, yang patuh taat, nanti akan dapat pahala, yang banyak pahala akan ditempatkan oleh Allah dalam surga. Surga itu begini. Nah, usaha-usaha langkah-langkah untuk masuk surga itu banyak. Banyak disebutkan oleh Nabi, alangkah usaha untuk dapat masuk surga. Antara lain, ingin kita masuk surga, ikut bangun masjid. Membana fil ardi masjidan. Siapa yang membangun masjid di muka bumi, banallahu lahu fil jannati baitan. Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Jadi kalau ibu bapak ingin masuk surga, apa sanse sakapling saja gini. Bacaronya ikut kita membangun masjid, membana masjidan. Tapi sebagian di tempat lain lah membana masajidan. Ya dulu lah membana masajidan. Awak tak ada perhatian untuk dimakmurkan, untuk dibersihkan dan segala macamnya. Nah, jadi busra gembira bagi orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tak beriman, bagi mereka yang zalim, yang bertambah bagi mereka adalah khasara kerugian. Wa ma yazidu zalimin illa khasara. Wa busra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang ada musuh bagi Allah dan yang memusuhi malaikat berarti musuh Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa Jibril dan Jibril, wa Mikala dan Mikail. Nah, padahal di awal sudah dikatakan wa mala, kan sudah disebutkan wa mala wa malaikatihi wa malaihi wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya kanlah jamak. Sudah terbawa Jibril, Mikail, kini badai disampaikan khusus locek. Di awal sudah dikatakan wa malaikati, cuma dujung dikecil lo, wa Jibrila wa Mikala. So Jibril cakap karena dia yang mengantarkan wahyu, maka dikhusus sebut namanya. Mikail, orang kau memusuhi Mikail, umpamanya terjadi musim kemarau, pakuk labek na Mikail kau mantan hujan ke kau. Hanya salah lemai Mikail, ayo tak jalan nak kasih dah. Tidak jalan nak kasih bintang. Nah, itu maka disebutkan khusus. So malaikat Mikail kau bertugas membagikan
rezeki. Boleh bagi mereka yang kebagian rezekinya sedikit. Enak apa sedikit awak ada gede Mikael kau tidak banyak hanya musuh hilo Mikael kau. Itu maka disebutkan secara khusus Jibril dan Mikael. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh kami telah turunkan kepada engkau hai Muhammad ayat-ayat yang nyata. Dulu saya jelaskan ayat itu terbagi dua, ayat yang tertulis Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran merupakan ayatin bayyinat, ayat-ayat yang nyata. Wa ma yakfuru biha, tidaklah kafir dengan ayat-ayat yang nyata itu illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Anak fasik dulu. Nyolah tahu. Nyolah tahu bahwa itu benar, tapi tidak mau mengikutinya. Nyolah baju ciri-ciri orang kajian Rasul terakhir koko-koko semuanya terdapat pada diri Nabi Muhammad, tapi mereka juga tidak mau mengikutinya. Fasik. Ya waklah tahu lo besok mana nak lo namun ngerajuan fasik. Nah, orang Yahudi itu setiap kali mereka berjanji, janji itu mereka lemparkan ke belakang. Artinya mereka tidak mau mengikuti. Bal aksaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Dalam ayat kalaulah sekiranya beriman ahli kitab, lakana khairal lahum, adalah lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman. Wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Berulang kali juga kita ingat, kan ada orang yang pergi ke Mekah. Orang biasa ibu kalau kapai ke Mekah tuh, sebelum berangkat lanjut persiapkan doa-doa. Aku doa nanti dimohonkan di Arafah. Malah kadang-kadang ada lo kawan ketika pergi umrah ziarah ke Arafah. Anaknya lo nyoka Jabal Rahmah. Jabal Rahmah konya menganggap bukit pertemuan Adam dan Hawa, ala di bawah lo doa-doa khususnya. Ala di sana lo doa-doa khusus, apalagi mudah-mudah. Nah, di atas bukit itu kan ada lo tugu kita. Berdoa lo maduk ke tugu, membelakang lo kakak pak, tak berasa lah. Oh jadi aduh lo nak solat bagi dati solat ala nak gue kaya lo. Enak, doanya tak tanggung-tanggung, apalagi mudah-mudah. Kadang-kadang tak mudah-mudah lo. Ada lo kejadian apa-apa kau naik kejadian, baik berdoa di situ. Doanya, ya Allah berilah aku istri yang lebih baik dari yang sekarang ini. Nabi ini dah naik menunggu di bawah kiro kawan istrinya, kau tagak di belakangnya. Tak tanggung doa lagi kau cakap, aduh aku doa awas lebih kau ya malu bersih. Lalu turun nampak kau tanya, doa cakap. Nah, besok-besok, doa cakap, besok, doa cakap. Malah pada itu dapat sulung aku lagi. Karena itu orang ni buruk. Tanpa suapa kau naik kata sekali lagi. Berdoa, doa lagi. Ya Allah, cancel lagi doa cakap dulu ya Allah. Cancel dulu. Ada orang berdoa waktu tawaf itu doa ceknya. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan yang sedikit. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan sedikit. Itu doa terina. Padahal orang sadonya minta namanya, sementaranya minta masuk ke golongan sedikit. Ditanya, bagus itu doa. Apakah kamu lupa? Bacalah ayat Al-Quran. Asal diawali dengan sedikit, ujungnya surga yang baik. Kalau diawali dengan kebanyakan, ujungnya yang tidak baik. Contoh ayat apa? Kebanyakan mereka itu
La yu'minun, tidak beriman. Itu makanya minta masuk golongan yang sedikit. Itulah ibu bapak-bapak. Kemudian saya mohon izin untuk 2 kali kajian. Insyaallah Selasa besok awak dibawa ke kawan baik umrah. Jadi awak mohon izin untuk 2 kali kajian 3 hari. Ya, mudah-mudahan selamat sampai selamat dan tinggal bisa awak lanjutkan boleh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.